Halo, perkenalkan nama saya Bigal Agustina Parapat. Saya mahasiswa STTIK Jakarta dengan NIM 863161. Nah, di sini saya akan menceritakan biografi dari Henry Fayol dengan pokok pemikirannya. Henry Fayol lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 29 Juli 1841. Nah, beliau ini meninggalnya di Paris, Prancis 19 November 1925. Henry Fayol ini seorang insinyur pertambangan lulusan Prancis dan dengan teori umum administrasi yang kemudian dijuluki dengan Fayolisme. Fayol adalah salah satu kontributor yang paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Fayol berpendapat bahwa ada 5 fungsi utama dari manajemen. Hal-hal tersebut adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, ada 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Dalam organisasi, pembagian kerja harus sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman anggota. Yang kedua, ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Kemajuan organisasi tentunya bukan hanya kemajuan dari segi keuntungan saja, tetapi kemajuan dari anggotanya juga. Sehingga wewenang yang organisasi berikan harus berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, disiplin. Sikap disiplin merupakan sikap anggota menyikapi aturan organisasi. Kedisiplinan harus anggota organisasi terapkan, karena hal tersebut adalah cerminan dari komitmen mereka. Yang keempat, kesatuan perintah. Organisasi harus memiliki kesatuan perintah yang jelas dan terarah. Hal ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai suatu tujuan mereka. Nah, yang kelima, kesatuan arah. Organisasi harus memiliki satu kesatuan arah yang jelas. Hal ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yang keenam ini mengutamakan kepentingan organisasi daripada pribadi. Anggota organisasi wajib mementingkan organisasinya daripada organisasi lain. Nah, yang ketujuh, kompensasi yang adil. Sama halnya dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab yang adil. Tentunya semakin berat tanggung jawab dan semakin tinggi jabatan yang harus berbanding lurus dengan kompensasi yang seimbang. Nah, yang kedelapan ini sentralisasi. Sentralisasi menyeratkan pemusat wewenang mengambil keputusan pada manajemen puncak atau dewan eksekutif. Pembagian wewenang untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat yang lebih rendah atau manajer menengah ke bawah disebut sebagai desentralisasi oleh Henry Fayol. Yang kesembilan, pembagian otoritas kerja. Manajer harus dapat membagi otoritas kerja sesuai dengan porsinya. Hal ini sama halnya dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pembagian otoritas kerja harus berlatar belakang pada pengalaman individu, pendidikan, dan kemampuan. Yang ke-10, tata tertib. Anggota organisasi harus bekerja secara tata dan tertib. Yang ke-11, keadilan. Poin ini akan selaras dengan wewenang dan tanggung jawab serta kompensasi yang adil. Organisasi harus menjunjung tinggi keadilan tiap anggotanya. Manajer harus adil dalam memperlakukan mereka dan tidak memihak. 12. Stabilitas masa jabatan anggota. Nah, kemampuan seorang untuk memproses pekerjaan akan selalu beriringan dengan masa pengalaman kerjanya pada bidang tertentu. Selain itu, organisasi akan mengeluarkan biaya yang lumayan besar jika harus melakukan pergantian orang daripada membiarkan seorang untuk beradaptasi mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, hasil kinerja anggota akan berbanding lurus dengan masa jabatan dan jenjang karir yang organisasi berikan. Nah, yang ke-13 ini inisiatif. Seluruh anggota organisasi harus memiliki sifat yang inisiatif. Artinya, mereka harus dapat mengemukakan pendapat yang berguna. Nah, yang terakhir, 14, semangat kesatuan. Esprit de corps atau semangat kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini akan menumbuhkan semangat dalam bekerja dan ikatan dalam persaudaraan. Nah, oleh karena itu, manajer sebagai seorang pemimpin harus bisa memunculkan nilai semangat kesatuan ini. Dan jika seorang manajer tidak mampu melakukannya, akan muncul resiko perpecahan dalam sebuah organisasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk biografi dan pokok pemikiran dari Henry Fayol. Tuhan Yesus memberkati.